Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi untuk mata kuliah kimia material adalah terkait keramik. Apa itu keramik? Keramik adalah material yang sudah tidak dapat lagi diubah bentuknya dan lebih stabil di lingkungan yang ekstrim. Jadi ketika kita sudah membuat suatu produk berbahan keramik, maka tidak bisa dicairkan, diformasi kembali, dibentuk kembali, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau udah bentuk itu, ya udah itu. Nah, keramik itu merupakan kombinasi antara senyawa, antara unsur logam dan non-logam, sehingga di dalamnya itu ada ikatan atom keramik yang berupa bisa ikatan ionik seluruhnya, ikatan kovalen seluruhnya, atau kombinasi antara ikatan ionik dan ikatan kovalen, tergantung apa proses dan komposisinya. Masih ingat, proses pembuatan akan mempengaruhi struktur. Nah, struktur juga akan mempengaruhi kinerja, walaupun bahannya sama, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya yang pada periode awal perkuliahan mata kuliah kimia material itu misalkan karbon. Jadi sama-sama karbon, bisa intan, bisa grafit karena pemrosesannya berbeda. Strukturnya akhirnya berbeda, akhirnya kinerjanya juga berbeda. Nah, pada keramik, elektron bebas itu sangat sedikit. Nah, hal ini memungkinkan kondisi keramik itu lebih stabil. Nah, sebagian besar keramik itu strukturnya adalah kristalin. Masih ingat kristalin? Kristalin itu ketika atom-atom itu membentuknya, ya, tersusun untuk membentuk suatu material itu jarak cukup jauh dan berjajar rapi. Kemudian isolator berarti berkebalikan dengan konduktor, ya. Jadi dia tidak bukan penghantar bukan penghantar panas, bukan listrik yang baik. Nah, kemudian keramik itu sendiri dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ada gelas, tanah liat, refraktori, abrasif, semen, dan keramik canggih. Untuk gelas, itu contohnya adalah lensa optik, kemudian gelas dan penguat komposit, serta peralatan rumah tangga. Sementara kalau tanah liat itu bisa kaca putih atau batu bata. Refraktori itu memang khusus, ya, jadi itu bata untuk dapur tinggi. Kemudian abrasif itu yang bersifat abrasif, ya, mengikis, itu ada amplas, pemotong, pemoles. Jadi amplas itu termasuk keramik, ya, abrasif. Kemudian eh, termasuk pemoles, ya. Semen itu juga terbagi komposit serta material untuk struktur bangunan serta keramik canggih yang biasa digunakan untuk mesin, rotor, katup, sensor, bantalan as roda. Nah, kemudian untuk struktur keramik itu minimal terdiri dari dua jenis unsur, ya. Tapi struktur kristalnya itu lebih kompleks daripada logam. Logam itu kan memang berstruktur kristalin, ya. Nah, keramik juga kristalin tapi lebih kompleks. Dan ikatan atomnya itu jauh lebih bervariasi daripada logam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur kristal keramik itu ada jumlah muatan ion penyusunnya serta ukuran relatif kation dan anion. Kation itu positif, ya, anion itu negatif. Kemudian struktur kristal keramik itu dibagi menjadi struktur kristal tipe AX, struktur kristal tipe AMXP, serta struktur kristal tipe AMBNXP. Dan untuk AX-nya itu terbagi menjadi struktur garam, cesium klorida, serta zinc brine. Nah, kita masuk ke keramik silikat. Silikat merupakan material dengan unsur berupa silikon dan oksigen. Ya, silikat itu kan dari silikon, ya. Nah, jadi ini adalah dua unsur yang terbanyak di kerak bumi dan bisa berupa tanah, batuan, pasir, tanah liat. Nah, itu semua merupakan bagian dari silikat. Nah, ini juga contoh-contoh keramik silikat. Ada silika, gelas silika, silikat sederhana, dan silikat berlapis. Nah, kemudian karbon. Karbon itu merupakan unsur polimorfi dan dia memiliki struktur kristal maupun non-kristalin. Non-kristalin nama lainnya adalah amorf. Nah, struktur karbon itu mirip zinc blende sehingga sering dianggap
dan bagian dari keramik yang memang dianggap seperti itu. Seperti itu. Nah, karbon itu bisa berupa intan, grafit, dan fullerenes. Nah, ketiganya itu bahannya sama-sama karbon, cuma karena pemrosesannya berbeda, akhirnya strukturnya berbeda, akhirnya sifatnya berbeda, dan imbasnya ke kinerjanya berbeda, sehingga penggunaannya akan berbeda-beda. Yang paling kuat yang mana? Ya, intan. Seperti itu. Nah, intan itu merupakan polimorfik karbon yang stabil pada suhu ruang dan tekanan atmosfer. Nah, strukturnya itu disebut kubus intan karena atom karbonnya terikat dengan 4 atom karbon lain. Pembentukannya butuh kondisi khusus, yaitu butuh tekanan tinggi, suhu tinggi, sehingga intan sering ditemukan di lapisan litosfer dan seringnya itu kita bisa menemukan intan itu di lokasi jatuhnya meteor. Nah, intan itu bisa digunakan sebagai perhiasan ya, karena indah dan karena sifatnya intan itu sangat keras, ya, intan digunakan juga sebagai alat potong. Jadi di sebelum UTS kita sudah membahas ya, eh, jadi untuk uji eh, apa namanya tekan ya, uji kekerasan itu bisa pakai bola baja, bisa pakai piramid intan. Nah, untuk material yang tidak begitu keras bisa pakai bola baja. Untuk material yang cukup keras itu bisanya pakai piramid intan. Karena saking kerasnya itu tadi si intan. Dan karena keras juga dan bisa dibentuk runcing, intan itu juga digunakan sebagai alat potong. Nah, sifat intan adalah keras tentu karena materialnya paling keras, kemudian konduktivitas listrik sangat rendah. Kenapa? Karena ikatan kovalen dan struktur kristalnya kuat. Tapi, hmm, tapi konduktivitas panasnya tinggi. Kemudian dia bening ya, lebih bening sehingga transparan terhadap cahaya tampak dan inframerah serta indeks pembiasaan tinggi karena dia berupa apa ya namanya berlapis kayak kristal gitu ya. Jadi ada miring sana miring sini walaupun dia memang bening. Kemudian grafit. Kalau grafit lebih stabil daripada intan di Surua, kemudian terdiri dari lapisan atom karbon yang tersusun secara heksagonal. Nah, kalau intan tadi terikat dengan 4 karbon lain, kalau grafit itu terikat dengan 3 atom karbon lain dengan ikatan kovalen. Kemudian ikatan antar lapisannya lemah berbeda dengan intan ya, sehingga grafit itu mudah pecah pada antar lapisan dan grafit memiliki kemampuan pelumasan yang baik. Nah, sifatnya konduktivitas listrik pada arah lapisan yang tinggi, kekuatan tinggi, stabil secara kimia pada suhu tinggi, konduktivitas listrik tinggi, thermal ekspansi rendah, tahan terhadap kejutan panas, kemampuan penyerapan gas tinggi, serta kemampuan terhadap mesin baik. Nah, sifat mekanik keramik secara umum itu memiliki kekerasan yang tinggi walaupun tidak semua keramik keras ya. Kemudian ketangguhannya sangat rendah, jadi brittle ya. Jadi ketika ada beban impak, dia bisa pecah ya. Ya kita bayangkan ketika piring jatuh, nah ketangguhannya itu eh, rendah, brittle sehingga pecah. Kemudian keramik merupakan material getas yang paling kaku ya, karena sudah tidak bisa dibentuk lagi. Keramik hampir tidak memiliki keuletan sama sekali, ya nggak bisa ditarik ya, beda sama logam. Kok logam kan bisa kita tarik. Nah ini nggak ulet sama sekali nih, jadi kalau ditarik ya udah bentet, pecah gitu. Kemudian kekuatan tekan dapat sangat tinggi jika tidak ada porositas, jadi dia bisa cukup tahan gitu ya. Kemudian kekuatan tarik secara teoritis dapat menjadi tinggi. Untuk kelistrikan, konduktivitasnya sangat rendah. Nah, karena dia cenderung sebagai isolator. Kemudian tergolong sebagai material dielektrik, ya. Dia konduktivitas listriknya rendah, tapi bisa menyimpan medan elektrostatis. Walaupun konduktivitas listrik itu pada keramik akan berbeda-beda, tergantung ada medan listrik enggak, bagaimana suhunya, seperti itu. Nah, kalau kemagnetan itu sifat magnetisnya cukup baik. Nah, kemudian terdapat 2 jenis keramik magnetis, yaitu keramik magnetis lunak dan keramik
magnetis keras. Kalau keramik magnetis lunak itu bisa hilang apabila medan magnet dihilangkan. Tapi kalau keramik magnetis keras, dia tidak bisa hilang walaupun medan magnet dihilangkan. Nah, kalau keramik magnetis lunak itu bisa digunakan untuk menggantikan besi pada alat yang butuh magnet gitu ya. Maupun bisa diubah untuk tidak ada magnetnya. Jadi istilahnya adalah magnetisasi dan demagnetisasi. Nah, sifat penting dari keramik lunak adalah permeabilitas dan hysteresis loss. Nah, ini keramik magnetis lunak ini nama lainnya adalah ferrit. Lalu bagaimana pemrosesan keramik? Hmm. Untuk pembuatannya, fabrikasi pemrosesan keramik itu dibagi menjadi dua, pembentukan gelas, pembentukan lempung. Nah, kalau gelas ya itu pressing ya, dipres, ditekan, blowing itu diberikan udara ya, ditiupkan, kemudian fiber forming. Sementara kalau pembentukan lempung itu kita bayangkannya adalah lempung ya, seperti gerabah. Jadi hidroplastis ya. Jadi lempung tersebut masih memiliki kandungan air, kemudian strip casting dibentuk sedemikian rupa, kemudian pengeringan dikeringkan. Sesudah kering, sudah tidak ada kadar air, dilakukan pembakaran. Sudah kan, sudah kaku bentuknya, sudah tidak dapat dibentuk untuk kembali. Kemudian untuk memberikan kekuatan, dilakukan penekanan serbuk. Oke, ini ada tugas ya, eh, bisa dikerjakan. Baik, sekian dari saya. Tadi kita sudah membahas apa itu keramik, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, kemudian strukturnya, prosesnya, begitu ya. Jadi sesudah itu silakan dikerjakan latihannya. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.